Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kotanya berada di Kecamatan Indralaya. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 443.361 jiwa. Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, mendapatkan otonomi daerah secara penuh dan terpisah dari Kabupaten Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 yang ditetapkan pada 18 Desember 2003. Wilayah Ogan Ilir terdiri dari 6 kecamatan, terdiri atas 161 desa dan kelurahan. Di antaranya Kecamatan Indralaya terdapat 28 desa. Kecamatan Tanjung Raja terdapat 26 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan Tanjung Batu terdapat 31 desa. Kecamatan Muara Kuang terdapat 27 desa. Kecamatan Pemulutan terdapat 28 desa. Dan Kecamatan Rantau Alai terdapat 21 desa. Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir maju pesat di bawah kepemimpinan Bupati Panca Wijaya Akbar ini berkat dukungan semua pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, DPRD, elemen masyarakat, dan stakeholder lainnya. Pada tanggal 18 September 2024, menjadi hari bersejarah bagi Kabupaten Ogan Ilir, di mana 40 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir terpilih dan dilantik. Bertempat di gedung DPRD Ogan Ilir, tepatnya di ruang rapat paripurna Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai. 40 orang anggota DPRD resmi dilantik untuk periode 2024-2029. Berbagai harapan dan keinginan kepada para wakil rakyat terpilih masa jabatan 5 tahun ke depan, di mana Ogan Ilir akan menjadi salah satu kabupaten terdepan di Provinsi Sumatera Selatan. Tahapan sudah kita lalui dan saat ini kita sudah memasuki tahapan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Ilir. Tentunya kita selaku pemerintah dalam hal ini sebagai sekretaris daerah menyambut baik acara ini dan selanjutnya mengharapkan kepada anggota DPRD yang terpilih, kami mengucapkan selamat bertugas dan selamat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Semoga yang kita laksanakan nanti betul-betul memberikan yang terbaik buat masyarakat, terutama Kabupaten Ilir. Apalagi anggota Dewan ini banyak menampung aspirasi-aspirasi dari dapil-dapilnya. Nah, semoga saja
mereka nanti bisa tetap memperjuangkan, menyuarakan dan aspirasi daripada masyarakat yang selalu didapat informasinya pada saat mereka menjelang pemilihan kemarin. September 2024 menjadi hari bersejarah bagi Kabupaten Ogan Ilir, di mana 40 anggota DPRD Ogan Ilir terpilih dilantik. Bertempat di gedung DPRD Ogan Ilir, tepatnya di ruang rapat paripurna utama di Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Indralaya. Prosesi pelantikan rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Ogan Ilir, Wahyudi Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta 14 Februari 2024 yang berjumlah 40 orang kepada hadirin undangan sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu. Selanjutnya PLT Sekretaris Edi Hapandi membacakan surat pemberhentian dengan hormat anggota DPRD sebelumnya dan membacakan 40 anggota DPRD Ogan Ilir terpilih untuk dilantik. 17. HIPNI, Partai Demokrasi Partai Nasional Demokrat Ogan Ilir 1. Partai Nasional Demokrat Ogan Ilir 2. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi ditandatangani. Pelaksanaan pengucapan sumpah dengan tempat yang telah kami sediakan, hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah dan janji jabatan dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Kayu Agung, Agung Nugroho Suryo Sulistyo, yang berlangsung secara hikmat. 40 anggota DPRD Ogan Ilir pada periode ini didominasi muka baru sebanyak 22 orang dan 18 orang lainnya incumbent. Gubernur Sumatera Selatan nomor 631/APTS/1 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2024 tahun 2029. Alhamdulillah, hari ini tanggal 18 September tahun 2024, hari pelantikan DPRD periode 2024 sampai 2029. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Ogan Ilir, khususnya DPRD 1. Dan juga saya sebagai pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 atas pengabdiannya dan jasa-jasanya untuk Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPRD terpilih tahun 2024 sampai 2029. Semoga dengan pelantikan hari ini dan formasi DPRD yang terbaru bekerja lebih maksimal dan lebih maksimal lagi untuk menyampaikan aspirasi rakyat, bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Ogan Ilir, memajukan Kabupaten Ogan Ilir untuk yang lebih sejahtera. Ya, yang jelas yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat, terutama di Dapur Lurah yang kembali mempercayakan kepada kami untuk
Baik. Ini tentu kami akan bekerja, berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, pulang untuk kepentingan Bapak Basri M. Zahri. Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan. Pada pelantikan ini dihadiri Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, dan unsur pimpinan vertikal, tokoh agama, dan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi benar saya sudah untuk yang keempat periode ini tidak lain karena atas dukungan doa dari masyarakat khususnya di Dapil 3 yang mana alhamdulillah selama 3 periode walaupun tidak sepenuhnya dapat saya penuhi keinginan dari masyarakat di Dapil kami, namun saya selalu berusaha bagaimana agar supaya teman-teman masyarakat di Dapil 3 khususnya dapat terwakil oleh saya, baik itu aspirasinya, baik keinginan dan sebagainya. Jadi 40 anggota DPRD itu harus dan wajib hukumnya untuk selalu bersama-sama, selalu bersinergi agar supaya apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah kita antara eksekutif dan legislatif itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa sinergi bersama, tanpa persatuan di DPRD itu akan mustahil dapat kita laksanakan. Syukur, saya merasa sangat senang dan bahagia atas pelantikan hari ini karena pada hari ini saya dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Untuk sejauh ini kami lihat untuk permasalahan di Dapil 4 Kabupaten Ogan Ilir itu masalah pertanian, perkebunan, kesehatan dan pendidikan. Itu salah satu program-program yang akan kami perjuangkan untuk masa-masa yang akan datang. Begitu banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Ogan Ilir. Dan jika dikembangkan secara maksimal, kabupaten ini akan menjadi salah satu kabupaten besar yang maju di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Bahagia akhirnya bisa mewakili masyarakat Dapil 3 khususnya Kecamatan Kandis. Harapannya bisa menyalurkan aspirasi masyarakat di Dapil saya khususnya di Kecamatan Kandis karena masih banyak yang saya lihat perlu diperjuangkan. Jadi ini mungkin masalah pendidikan, kesehatan, kemudian lapangan kerja sesuai dengan bidang yang saya tekuni selama ini. Satu hal yang mungkin menjadi titik berat saya adalah persoalan tenaga kerja. Jadi selama ini kami sudah menekuni bidang ketenaga kerjaan, salah satunya dengan bergerak di bidang lembaga pendidikan keterampilan. Jadi para siswa warga yang ikut di lembaga pendidikan saya itu bisa langsung diterima bekerja di perusahaan. Ke depan saya ingin lebih banyak perusahaan yang melakukan MOU dengan LPK yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Telah dilantik pada hari ini, tepat tanggal 18 September 2024. Kami ini dilantik dari 40 anggota DPR Kabupaten Ogan Ilir ini. Menurut saya pribadi ini satu kebanggaan bagi Ogan Ilir. Namun di sini, bagi saya pribadi, saya tidak terlalu merasa bangga dengan jabatan saya ini. Saya dengan beban yang begitu berat ini, insya Allah saya mohon doa kepada masyarakat Ogan Ilir agar saya tetap amanah, tetap bisa membangun, berkondusi dengan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Masa jabatan tahun 2014-2019 dan anggota DPRD Kabupaten. Anggota DPRD sangat berperan dalam pembangunan Kabupaten Ogan Ilir ke depan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, sarana dan prasarana umum, serta menggali potensi daerah. Pembacaan surat penetapan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2000. Ini alhamdulillah pada hari ini kita sudah dilantik dari Partai PDI Perjuangan untuk Dapil 3 meliputi 5 kecamatan: Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantawalai, Kandis, dan Rantau Panjang. Tentu ini momen yang disampaikan oleh Bupati tadi, yaitu amanat yang berat
yang perlu yang sudah disampaikan dalam teks tadi dari Mendagri. Tentu ini juga menjadi pesan yang positif, pesan yang semangat bagi kami anggota yang baru periode 2004-2009 ini untuk tetap membangun Kabupaten Ogan Ilir yang kita cinta ini sesuai dengan fungsi DPRD, anggaran, pengawasan dan legislasi. Itu yang tentu kita tanamkan, dan semoga apa yang disampaikan Bupati tadi, DPRD adalah setara dengan pemerintah daerah sama-sama untuk membangun sesuai dengan visi misi Bupati nanti untuk yang terpilih. Insya Allah November 2024 ini melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia. Alhamdulillah pelantikan telah selesai, jadi kami tentunya sekeluarga sangat bahagia dan senang atas telah dilantiknya pada hari ini, dan tentu saya selaku anggota Dewan terpilih di Dapil 2 ini merupakan amanah yang harus dijalankan, dan mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dukungan masyarakat Dapil 2, insya Allah apa yang saya lakukan ke depan bisa membawa aspirasi masyarakat di Dapil 2. Tentu sesuai dengan harapan mereka, dan apa yang saya jalankan sesuai dengan tupoksi sebagaimana seorang anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Republik Indonesia terpilih, Ibu Haja Kartika Sandra Desi MM. Selain itu, aspirasi masyarakat dapat lebih diutamakan, sehingga pembangunan dapat lebih merata dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Yang kami hormati, Harapan saya ke depan ingin siap menampung aspirasi-aspirasi rakyat, terutama di dapil saya, Dapil 1 Ogan Ilir. Di Dapil 1 Ogan Ilir ini yaitu 3 kecamatan, 1 Indralaya, Indralaya Selatan, Indralaya Utara. Infrastruktur, pertanian. Saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dapil 1 Ogan Ilir, khususnya di Indralaya Induk, Indralaya Utara, dan Indralaya Selatan. Terima kasih telah memberikan saya kepercayaan, selalu dukung dan doakan saya. Semoga khususnya ke masyarakat Dapil 1 dan juga anak muda di Dapil 1 ini, tentunya kita bersama-sama ikut berkontribusi untuk sistem pemerintahan Ogan Ilir ini. Sama peran perempuan, anak-anak, pendidikan, ekonomi, serta masyarakat. Tentunya kita akan peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Saya bersama-sama mengajak anak muda generasi milenial, salah satu keterwakilan anak muda di kursi DPR ini. Kita sama-sama peka terhadap kehidupan sosial masyarakat agar kita mampu meningkatkan Ogan Ilir ini, khususnya di Dapil 1, agar semuanya dapat berkontribusi dengan baik, merangkul bersama dan dapat mengedepankan Ogan Ilir ini menjadi masyarakat yang benar-benar mampu berkontribusi bersama-sama. Terima kasih saya ucapkan kepada pendukung saya, tim saya, dan seluruh lapisan masyarakat Dapil 4. Doakan kami yang ada di Dapil 4, para dewan yang terpilih, mudah-mudahan kami amanah dan berkah untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir khususnya Dapil 4. Untuk yang mendasar, wabil khusus di Dapil 4 ya, Dapil 4 itu yang sangat mendasar di Kecamatan Rambangkuang. Apa yang sangat mendasar yaitu masalah transportasi, infrastruktur. Hal itulah yang akan kita perjuangkan, berkolaborasi tentunya dengan eksekutif dan teman-teman lainnya, para Dapil 4. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Bupati dapat menunjang daripada untuk pembangunan yang ada di Dapil 4 khususnya Kecamatan Rambangkuang dengan infrastruktur yang begitu belum layak.
usia yang ke-20 tahun 2024, Kabupaten Ogan Ilir menjadi salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang berhasil menghapus angka kemiskinan ekstrim. Lihat ekonomi di kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir jadi primadona bagi para investor. Kemajuan Kabupaten Ogan Ilir bukan hanya dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati saja, tapi merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari seluruh instansi yang ada, stakeholder termasuk anggota DPRD terpilih, sehingga Kabupaten Ogan Ilir menjadi seperti saat ini. Harapan di masa yang akan datang, Kabupaten Ogan Ilir menjadi salah satu kabupaten yang dapat mensejahterakan warganya dan menjadi kabupaten maju di Provinsi Sumatera Selatan bahkan di Indonesia.